Warahmatullahi wabarakatuh. Lagu pertama saya ingin menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian hai umat Islam di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Wahai, ketahuilah, sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Bersatu padu hayo, dan seirama hayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Hayo, bersatu padu hayo, dan seirama hayo, rapatkan barisan agar semua musuh Islam
dosa akibat. Apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akibat. Allah, hanya padanya Allah, kita menyembah Allah, tunduk dan berfatwa. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Hayo, bersatu padu, hayo, dan seirama, hayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Sekarang saya ingin minta untuk Roma Irama dan Sore Taya. Apa kabar Pak? Baik, silakan Pak. Nah, lucunya kalau Bang Haji Roma di sini pasti studio saya jadi panas. Karena orang yang nonton kebanyakan. Oke. Kita punya update terbaru tentang Bang Roma. Mungkin kita akan kasih lihat dulu VT terbaru tentang Bang Roma Irama. Silakan. Nasib pencapresan Roma Irama di PKB kian tidak jelas. Roma mengaku sudah bicara dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal pencapresannya. Roma mengultimatum akan segera bercerai dari PKB jika partai berlambang bola dunia itu tidak segera mengambil keputusan terkait pencapresannya. Jika tidak, dia dan para ulama yang mendukungnya akan segera menarik dukungannya. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Hitam Putih. Kita sudah lihat ya, seperti itu yang terjadi, tapi kita belum pernah bertanya dengan Bang Haji Roma sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Sebenarnya apa Bang Roma yang terjadi? Iya, jadi sebagaimana selalu saya utarakan sejak awal bahwa pencapresan Roma ini atas dukungan, desakan para ulama habaib yang merupakan representatif umat Islam. Nah, jadi ketika tentunya dengan ekspektasi bahwa beliau menginginkan Roma sebagai pemimpin bangsa ini. Alhamdulillah ternyata diklaim oleh publik terjadi Roma Effect, di mana PKB mendapatkan suara menaikan 100% seperti itu. Nah, inilah ekspektasi dari umat. Nah, kemudian tapi di dalam kontrak politik itu 15% Roma presiden. 15%. 15%. Nah, tapi ketika itu tidak tercapai, sementara partai-partai pun tidak ada yang menjadi single majority, semuanya perlu berkoalisi. Dan PKB sendiri berada pada urutan teratas pada partai-partai Islam. Artinya PKB punya peluang untuk mencapreskan calonnya atau mewapreskan calonnya. Nah, disinilah menurut teman-teman pendukung ada etika politik. Seharusnya Roma yang sementara yang dulu pernah katakanlah disosialisasikan, dideklarasikan sebagai capres PKB, seyogianya tetap konsisten bahwa Roma adalah capres atau wapres dari PKB. Nah, ini kemudian tidak terjadi seperti itu. Ya. Ada dalam etika politik kan etika namanya relatif.
tidak mutlak seperti kontrak politik. Nah, korelatif ini banyak penafsiran gitu. Kalau penafsiran dari kelompok Roma yang mendukung Roma, di sana ada yang namanya FUHA, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Mushola Indonesia, ada Forum Ulama Habaib Nasional, ada juga Forza, Fans of Roma and Soneta. Secara struktural dan non-struktural itu tetap menghendaki pelaksanaan etika politik yang sudah dicanangkan sejak awal berarti. Iya. Berarti ini pada saat pelamaran ini secara resmi ya, Pak Romai, awal. Oh iya. Jadi PKB lama ini ya, kita katakanlah sudah terbuka di masyarakat. Kita membuat MOU ya. Tapi memang di dalam kontrak itu 15%, saya katakan tadi. Betul. Nah, sementara pencapaian PKB adalah 9%. Ya. Itulah tadi, secara kontrak politik memang selesai. Tapi etika politik, ketika PKB punya peluang untuk mencapreskan, juga punya peluang untuk mewapreskan, nah ini yang kira-kira dituntut oleh para pendukung Roma. Kalau itu dari pendukung Bang Roma, kalau dari Bang Romanya sendiri, apakah sampai sekarang masih berniat untuk mencapreskan atau sudah lebih baik tidak? Saya rasa ini ya, saya tidak berdiri sendiri ya. Saya tidak bisa dipisahkan dari ulama habaib yang mendesak saya, juga dari Forza dan dari semua ya. Jadi kami harus satu suara seperti itu. Tidak bisa belah, misalnya suara saya berbeda dengan suara pendukung, saya rasa tidak bisa seperti itu. Nah, kelanjutannya jadi apa nih Bang? Nah, ini sudah sepenuhnya saya serahkan kepada partai ya. Nah, bahwa kami mengharap pada para pendukung juga, seandainya PKB menetapkan suatu keputusan, sikap, kita harus hormati. Maksudnya seandainya bukan Roma ya? Iya. Oke. Apa yang terjadi kalau seandainya bukan Haji Roma yang dicalonkan? Oke. Jadi konsekuensinya bahwa kami sepakat untuk menarik dukungan terhadap PKB. Jadi tidak lagi kami bersama-sama PKB, silahkan PKB mencapreskan atau memutuskan siapapun. Tapi para pendukung minta kami tidak lagi untuk mendukung PKB di Pilpres tahun 2000. Jadi tetap menghargai apapun keputusannya ya. Apapun keputusan PKB kita hormati, kita hargai. Ya seperti itu. Baik, oke. Kita akan lanjut. Yang terpenting dengan atau tanpa PKB, kita harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Menjaga akhlakul karimah, persatuan dan kesatuan itu harus betul-betul kita jaga. Apapun keputusan. Iya, oke. Tapi kayaknya kalau sekarang kalau mau jadi presiden, menurut saya juga agak nggak setuju kalau sebenarnya. Udah raja soalnya. Oke, karena capresnya nggak jelas, saya dengar jadi Roma Irama itu akan menjadi seorang budayawan. Nah, tapi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hikam. Tadi pada saat sedang break saya sempat ngobrol dengan Bang Roma. Jadi ternyata memang dukungan dari masyarakat pendukung Roma itu besar sekali, maka terjadi yang disebut dengan Roma Effect tersebut menurut Bang Roma tadi ya. Klaim masyarakat seperti itu. Oke. Dan seandainya memang dan mereka pasti tetap mendukung Roma untuk menjadi presiden atau wakil presiden pastinya. Sepertinya. Seandainya kalau dari partai tersebut akhirnya memberikan keputusan bahwa mereka tidak akan meminang Bang Roma, itu apa yang akan Bang Roma lakukan? Apakah pindah ke partai lain dengan dukungan yang Anda bawa atau gimana Bang Roma? Ya, sejauh kita dibutuhkan untuk membangun bangsa ini, kenapa tidak ya? Karena statement saya yang pertama bahwa seandainya dukungan ulama habaib yang merupakan representatif umat Islam semakin besar, dan seandainya ada satu partai politik yang siap menjadi kendaraan politik saya sebagai persyaratan konstitusional, maka saya siap dicapreskan tahun 2014. Seperti itu. Jadi partai politik yang mana saja. Jadi tetap akan berjuang untuk hal tersebut ya? Loh ya, artinya di luar atau di dalam PKB, di luar atau di dalam sistem pemerintahan, saya akan tetap berjuang menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar untuk kebahagiaan Indonesia,
yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Seandainya Bang Roma, kalau seandainya di pemilu kali ini Bang Roma Anda tidak menjadi presiden wakil presiden, apakah nanti di pemilu berikutnya Anda akan terus memperjuangkan hal ini? Saya katakan tadi, di dalam atau di luar sistem, dengan atau tidak bersama PKB, saya akan tetap melaksanakan tugas amar ma'ruf wa nahi munkar, karena ini perintah dari Allah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi memang dengan atau tidak, di luar atau di dalam, saya akan tetap berjuang ya, sampai akhir hayat saya, karena itulah tujuan hidup. Mengabdi kepada Allah, kepada bangsa, negara, dan agama. Jadi terus ya? Tidak pernah berhenti ya? Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Oke. Baik. Yang pasti para pendukung Rhoma Irama sampai terjadi yang disebut tadi dengan Roma efek tuh ya. Iya. Itu katanya sejak lama, sejak dulu. Kata beliau ini katanya dulu sempat, katanya beliau sempat di blacklist oleh stasiun TV katanya zaman dulu. 11 tahun. 11 tahun di blacklist oleh TV. Di blacklist. Di blacklist oleh TV berarti tidak muncul di TV. Tidak boleh muncul. Sementara TV itu satu-satunya dulu. TV itu satu-satunya dulu. 11 tahun nggak boleh muncul di TV gitu. Nah, tapi di blacklist oleh TV yang satu-satunya selama 11 tahun, karya lagu dan film masih tetap laku. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Mestinya tanyanya sama Allah ini. Karena ini anugerah Allah. Berarti pendukungnya besar sekali ya? Alhamdulillah. Kalau sekarang Bang Roma pernah menghitung jumlah pendukung dari Rhoma Irama sendiri, kan ada tim-timnya nih kalau sekarang nih. Di sini timnya apa aja sih nih? Kayaknya saya lihat ramai banget yang datang ke sini. Kalau menurut William Frederick, pada tahun 82 beliau mengatakan bedanya Mick Jagger dan Rhoma Irama. Mick Jagger itu punya penggemar dan Rhoma punya pengikut, itu bedanya. Penggemar dan pengikut. Jadi pengikut Rhoma menurut William Frederick saat itu 25% dari bangsa ini. Ini asumsi daripada William Frederick. 25% menurut dari bangsa Indonesia. Dari bangsa Indonesia. Makanya ketika di blacklist selama 11 tahun, Anda masih tetap sampai sekarang masih bisa berkarir ya. Alhamdulillah. Oke, itu luar biasa karena begini. Saya tidak melihat beliau dari capresnya dan sebagainya, tapi kalau saya lihat dari di blacklist TV, satu-satunya TV di blacklist 11 tahun gitu ya. Kalau ada artis di blacklist satu TV aja pusing biasanya gitu. Ini satu-satunya lagi TV. Berarti muka dia kagak ada tuh di TV pada saat itu ya. Tapi orang masih bisa ingat Rhoma Irama tuh seperti apa. Wah, oke, luar biasa. Tapi kalau kita ingin mengenal Rhoma Irama yang sebenarnya kan kita harus tahu dulu nih. Mungkin dari Anda semua penggemar Rhoma Irama tidak pernah tahu Rhoma Irama tuh seperti apa sih gitu ya. Dulu tuh seperti apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi saya punya info Rhoma ini bahwa dari kecil tuh sudah punya seni musik di dalam darahnya. Jadi pada saat kecil waktu SD beliau sering memainkan gendang lewat meja. Jadi ngetuk-ngetuk meja sendiri. Betul itu Bang Rhoma? Betul. Itu kenapa Bang? Nggak punya gendang atau gimana? Instinktif aja, naluri ya. Jadi memang di sekolah juga saya sering begendang itu ketak atau kecak-kecik. Tapi SD itu? Dari SD sampai jadi anggota DPR RI. Masih main gendang? Masih main gendang. Jadi di meja masih, jadi udah anggota DPR tetap tuh mejanya tetap jadiin gendang sama beliau ya. Nah ini seperti apa sih kalau kita lihat, kalau sekarang Anda sudah tahu, mungkin kalau Rhoma main film sudah pernah lihat, di TV masih diputar, tapi kalau SD-nya seperti apa? Saya punya bintang tamu. Nah, ya mungkin Bang Rhoma nggak tahu nih masih ingat apa enggak nih Bang. Ini adalah sahabat Bang Rhoma waktu SD. Oh ya? Nah, itu dia. Kita undang sahabat Bang Rhoma waktu SD. Beliau masih ingat apa tidak? Kalau beliau nggak ingat nggak apa-apa. Kita cari tahu aja tentang Rhoma Irama pada saat kecil seperti apa. Oke, silakan. Saya nggak perkenalkan, Anda tebak sendiri. Mana? Ini biasanya kita memberikan kejutan-kejutan. Nah, ini susah banget nyari temen SD-nya tuh susah banget. Oke, mungkin bisa saya bantu nih. Oh,
Eva Wani, Masya Allah. Apa kabar Ibu? Ini teman sekelas SD saya. Teman sekelas SD? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, saya satu kelas. Masya Allah. Demi Namanya Eva Wani, beliau adalah putri dari Pujangga Hairil Anwar. apa kabar? Saya biasanya nggak salaman sama perempuan. Tapi kali ini saya salaman. Apa kabar? Nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh. Berarti perempuan yang satu ini spesial banget buat Bang Roma Irama ya. Silakan Ibu. Mungkin di sini Bu biar ada senderannya juga. Silakan. Nah, Jadi saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. dari kelas 1 sampai kelas 6? Sampai SMP juga. Oh, SMP juga ya? Kan sama Purnami SMP 3. Iya benar-benar. Dari SD sampai SMP. Oh, sampai SMP. Jadi Bang Roma ingetnya SD sampai kelas 6, SMP-nya udah dilupakan ya, nggak apa-apa ya. Nah, Sampai SMP langsung SMA. sampai SMP langsung SMA beliau. Nah, tapi di sini saya justru mau bongkar tentang Roma Iramanya nih. Kaki aku. Oh, patah. Iya. Oh, lagi pengobatan tapi di sekarang. rumah makan. Di Jatuh. WC-nya. Tapi lagi pengobatan sekarang ya. Oke, baik. Saya mau tanya tentang Haji Roma Irama. Katanya pada saat dari SD itu sudah sering disuruh nyanyi dangdut, bener? Iya. SD? Iya. Masa anak SD disuruh nyanyi dangdut? Iya, nyanyinya dangdut Aiga. Ya, Mak? Iya. Aiga tuh Oh, udah- kalau manggilnya tuh ya Mak gitu ya? Ya, Bang Oma. Ya. Kayaknya yang berani manggil ya Mak cuma dia doang. Ya, mesti Bang Haji. Ya, Nah, lupa. jadi nyanyi dangdut dari kecil. Iya. Itu disuruh apa gimana? Enggak, emang kita waktu SD kan ke depan satu-satu disuruh nyanyi. Nah, Bang Haji nyanyi ke depan. Terus kan suaranya udah enak dari kecil. Terus kita semuanya lagi gitu. Bener. Terus nyanyi lagi apa tuh? Saya lupa lagi Aiga, terus yang kudaku lari kencang ya. Kudaku lari kencang. Kan ada Aiga, kudaku lari kencang. Oke, nah terus Ya. berarti dari kecil udah punya darah seni ya? Iya, Itu suka iya. gendang-gendangin pakai meja. Iseng nggak kalau waktu kecil dulu? Baik sih, Baik. cuman kan kecil dulu. Oh dulu kecil? Putih. Putih? Maksud Anda sekarang besar dan hitam gitu atau gimana? Dulu kecil dan putih? Kalau olahraga tuh gesit banget. Oh, gesit Main banget. kasti, main ini, ya. Ganteng nggak? Kecil dulu belum kenal ganteng. Anak kecil sekarang udah kenal kali. Oh, waktu SMP sekelas juga? Kita nggak sekelas ya. Sekelas nggak ya, lupa deh. Banyak-banyak. Sekelas sama Purnami ya. Purnami ya. Kalau waktu kecil dulu, waktu SMP gitu, banyak nggak kalau perempuan-perempuan yang suka sama Bang Roma waktu kecil di sekolah gitu? Fansnya Suka banyak? minta jajanin kali ya. Oke. Di depan itu ada es tape sama bakso. Jadi kalau kita bel istirahat ya, nah, kita suka nyerbu es tape itu di depan. Oh, makan es tape. Kan es tape. Masih inget tuh waktu Iya. SD. Nah, tapi ada yang menarik, saya dengar-dengar kalau manggil Eva gitu pakai nada waktu kecil, benar? Iya. Masa dari kecil udah pakai nada manggilnya? Enggak, bukan kecil. Waktu itu ada teman saya, kita ada pengajian di sana, terus manggilnya apa dong, Bang Roma, ada di pojok sana. Terus manggil saya, inget nggak manggil Eva? Caelah, saya bilang, Caelah, Roma manggil aja berdangdut, saya bilang. Iya. Itu kan. Ini dulu cantik banget Mbak Eva loh. Ya, sekarang udah nggak Masih sekarang cantik, kan? Sekarang gimana? Masih Oh, masih cantik. udah kayak horden, ada rempel, ada ploy. Tapi tadi menarik nih, Bang Roma bilang, saya biasanya nggak pernah sama anak wanita, tapi ini saya nggak. Itu kenapa tuh? Ya karena akrab ya. Iya, sudah sejak bayangin SD SMP nggak ketemu kan, luar biasa. Terakhir kali ketemu kapan, Mbak Eva? Sebetulnya sih 2 bulan yang lalu saya beranjang sana ke rumahnya Bang Oma. Sama teman saya ada Purnami gitu. Tapi Bang Oma ini
bukan muji nih ya, maaf, bukan baik. Padahal di situ ada dari Indosiar, ada dari banyak ini. Dan waktu itu Bang Omanya lagi istirahat. Kita tunggu keluar, terus kitalah yang diterima duluan. Terus ngobrol sedikit, berfoto-foto di belakang backgroundnya yang Satria bergitar. Ya, ya. Ada masih di HP Jadi intinya tetap mementingkan teman-teman yang lama dulu ya? Iya, iya. Tetap mementingkan teman-teman yang lama dulu. Oke, baik. Jadi memang ternyata masa kecilnya seperti itu, tapi masih banyak nih masa kecil yang bisa kita bahas selain satu ini. Sekarang kita dengarkan dulu, ini ada perform dari Rhoma Irama. Bapak duduk aja di sini. Kita masih lanjut. Silakan Bang Rhoma. Ini luar biasa ya, kan susah loh ngorek kecilnya Bang Rhoma itu seperti apa ya Mak? Aduh, lupa. Kita dengarkan nih lagunya langsung, silakan Bang Rhoma. JG kan? Oke, sebuah lagu Rumah Masa Depan. Dari kecil sehingga dewasa, beras keringat memeras tenaga. Pagi hari sekolah karena harus belajar, malam hari di rumah masih harus belajar. Juga biaya besar dikorbankan demi mencapai rumah masa depan. Depan cuma rumah dan sedan, oh sangat menyedihkan karena semua pasti ditinggalkan. Masa depan sejati, akhirat yang hakiki, tak percuma biaya, tak percuma tenaga, kalau akhirnya bahagia abadi. Capailah dengan yang Tuhan berikan, negeri akhirat rumah masa depan. Namun jangan kau lupa nasib. Nah, ini bukan hanya Bang Rhoma dan sahabat SD-nya, saya juga ketemu dengan sahabat TK-nya Bang Haji Rhoma ya Nikta ya. Kenapa sih tua banget tuh? Maaf banget. Wah, Anda menghina tua banget. Ya enggak dong. Maksudnya beda generasi. Oh, beda generasi. Jadi kalau generasi sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau aku sibuknya ya gini, jadi bintang tamu di Hitam Putih. Jadi bintang tamu di Hitam Putih. Iya. Pasti punya info buat kita. Kalau gitu silakan. Iya dong, aku punya info nih Mas Dedi. Wanita-wanita zaman sekarang kan rata-rata pada berkarir ya. Banyak aktivitasnya di luar rumah gitu. Dan biasanya
Kalau aktivitas bagian besar di luar rumah, kalau misalnya mau ke toilet atau segala macam kan pasti pakai toilet umum toh. Nah, kan kita nggak pernah tahu kalau toilet umum itu bersih atau enggak gitu. Siapa tahu ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit kali yang akhirnya kalau pas apes kita bisa kena infeksi gitu. Kalau di organ kewanitaan biasanya infeksinya tuh kayak keputihan gitu. Nah, makanya aku mau kasih tahu di sini untuk para wanita-wanita aktif nggak perlu khawatir lagi karena aku punya solusinya nih. Solusinya adalah ini dia, Albotil Concentrate 5 mili. Gitu. Anda ya kayak dokter ya? Kenapa? Anda kayak dokter. Iya dong, ini praktis untuk dibawa kemana-mana. Kelebihannya apa itu? Ini kelebihannya ini kalau misalnya selama ini kan mungkin kita taunya Albotil Concentrate itu kan hanya untuk sariawan. Tapi sekarang ini Albotil Concentrate lisensi Jerman, itu dia juga bisa untuk mencegah dan mengobati keputihan gitu untuk para wanita-wanita. Karena dia punya 3 efek kerja nih Mas Dedi. Yang pertama itu sebagai antiseptik, bisa untuk membunuh bakteri, virus, jamur, parasit. Terus juga punya efek hemostatik, itu bisa untuk menghentikan perdarahan pada luka berdarah. Sama yang ketiga, efeknya itu adalah astringan. Jadi dia bisa untuk menciutkan luka. Terus selain itu juga bisa untuk merangsang pertumbuhan kulit baru gitu. Dan ada sensasinya kesat gitu. Jadi pokoknya ampuh lah Mas Dedi. Oh, cara pakainya? Cara pakainya Mas Dedi mau coba? Kan bisa buat sariawan. Bisa buat sariawan. Tapi kalau sekarang buat organ kewanitaan nih. Jadi pakai gayung aja ya, nggak usah bak mandinya sekaligus ya. Pakai gayung, nanti diisi airnya kira-kira 1/4 gayung atau 200 ml lah kira-kira ya. Terus habis itu si Albotil Concentrate-nya ditetesin 10-15 tetes. Udah gitu diaduk-aduk, setelah diaduk-aduk dibasuh di organ kewanitaannya gitu. Dan yang bagusnya lagi bahwa Albotil Concentrate ini tidak merusak flora normal dari organ kewanitaan gitu. Tidak merusak flora normal. Ya, terus kemasannya juga variatif. Yang kayak aku bawa ini ada yang 5 mili, terus ada juga yang 10 mili. Jadi kayak untuk pasien BPJS itu jangan khawatir karena yang 10 mili udah ada di Askes. Sama ada yang 30 mili. Kalau mau praktis buat dibawa kemana-mana bisa yang 5 mili sama yang 10 mili. Tapi kalau misalnya buat satu keluarga di rumah biar lebih banyak pakai yang 30 mili. Ya, siapa tahu satu keluarga keputihan semua gitu ya. Wah, perempuan semua dong berarti keluarga saya. Ya pokoknya intinya antiseptik pilihan aku untuk organ kewanitaan pastinya Albotil Concentrate. Kecil barangnya, besar khasiatnya. Gitu. Ada kuis? Ada dong, boleh bagi-bagi hadiah ya? Yuk kita bagi-bagi hadiah. Oke. Ini buat telepon di rumah atau buat yang di studio? Buat yang di rumah. Baik, tadi sudah kita kasih tahu, jadi silakan telepon langsung ke Niktanya. Silakan. Betul banget, pokoknya jangan lupa nanti ya pemirsa yang ada di rumah ada passwordnya. Kalau aku bilang Albotil Concentrate, jawabannya kecil barangnya, besar khasiatnya gitu. Udah ada? Halo. Albotil Concentrate. Kecil barangnya, besar khasiatnya. Iya. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Cicin di Tuban. Bu siapa? Micin di... Micin mah buat makanan. Tadi dibilang micin di Ketumbar katanya. Bukan. Siapa Bu? Cicin. Oh, micin. Micin, serius. Ibu Cicin. Ibu Cicin di Tuban. Ibu. Ya. Ibu dengerin pertanyaannya ya. Ibu semangat Ibu. Pertanyaannya adalah Albotil Concentrate merupakan antiseptik serbaguna dan banyak manfaat. Selain untuk sariawan dan bau mulut, juga bisa untuk mengatasi masalah kewanitaan seperti A. Keputihan, B. Kehitaman. A. Keputihan. Keputihan yakin Ibu? Yakin. Yeay, selamat Ibu dapat 2 juta rupiah. Tapi dipotong pajak ya Ibu ya. Hadiahnya dipersembahkan oleh Albotil Concentrate. Kecil barangnya, besar khasiatnya. Oke. Baik, terima kasih dulu. Terima kasih, dadah Mas Dedi. Hah? Kenapa ya? Kamu mau ngapain? Mau pulang Om. Udah gitu doang? Iya. Mesti Serius? duduk lagi di sini. Masih kangen ya sama aku Ya. ya? Oke lah kalau gitu. Oke. Nah, tapi gini, ini kita mau bahas tentang Bang Haji Roma. Jadi Iya. mungkin kita semua tahu bahwa Bang Haji sekarang lagi dicalonkan jadi capres dan wapres ya. Tapi juga tahu bahwa beliau adalah seorang penyanyi dangdut yang luar biasa. Kita menyebutnya Raja Dangdut. Tapi mungkin Anda tidak tahu bahwa beliau juga seorang penghulu. Oh, bukan, Bang Haji. Pak Haji, Tadi apa? maksudnya itu. Mas Dedi penghulu. Penghulu ya? Pak Haji bisa nikahin aku nggak?
Tapi belum ada calonnya. Kali Gimana bisa sih cari- nikahin nggak ada calonnya? Ya kali bisa ini Siapa tahu merapat. nyari calonnya Iya, juga. betul. Soalnya benar informasinya ini ada Bang Haji itu adalah seorang penghulu juga. Kalau tidak percaya saya undang orangnya. Silahkan. Nah. Katanya tadi maksudnya wah. Nah. Purnami. Ban, Nah. apa kabar nih? Ini bawa kado, makanan dulu, combro sama pisang goreng. Oh, gitu. Nggak beli di kantin. Makanan dulu pisang Ini goreng juga di kantin. teman-teman Iya. sekolah nih, SD, SMP. Iya, deh makanya saya Purnami, ini dulu bintang sekolah nih. bilang, aduh, ini bisa aja ini yang bintang. Ya, Ya. silakan. Ya. Ini apa ya kalau Di boleh sini, tahu? silakan, Sini Ibu. aja mungkin Sini. Aku duduk Di sini sini? aja dah. Nah, cakep. biar nyender nggak apa-apa. Bang Oh Haji ya, nggak boleh apa-apa. nyender ya. Silakan, silakan. Ya, udah tambah umur. Ini apa nih, Pur? Itu pisang goreng sama itu combro dulu. Oh, jadi Bang Haji tuh sukanya makan combro. Iya, kan ada kantin. Udah bilang kalau udah istirahat, Mi, lu mau berani nggak beli? Ya udah lu beli aja deh ke sana. Beli gitu, beli combro samain. Oh, beli combro Bang Haji. Iya dulu ya nggak kita makanan kita Coba masih. tanya. Ingat kan, Mak? Combro, misro, pisang goreng. Nah, iya kan ingat dulu di kantin Luar gitu. biasa, luar biasa. Ya kita ingat dulu kan masih itu ya Luar kan. biasa. Jadi kita datangkan nih, ya kan? Kita datangkan. Baru kali ini loh, Bang Haji Roma ada bintang tamu wanita di Salamin tuh baru kali ini, dua kali loh, iya. Kamu jangan harap, kamu jangan harap. Jangan, kamu jangan harap. Aku mau coba kali aja mau salaman sama aku. Jangan, saya aja nggak mau kok. Oke, baiklah. Tapi bener nggak Anda? Tadi kan kita bicara tentang penghulu. Ya. Dengar-dengar katanya Anda itu dinikahkan oleh Bang Haji Roma. Betul, saya Betul. Nikahkan menikahi, Oh iya, benar. iya. Dinikahi oleh Bang Roma. Ya. Dinikahkan langsung. Nikah. Saya udah benar ada ralat masalahnya dinikahkan oleh Bang Roma. Iya betul. Nah, benar ya? Betul. Nah, tuh gimana? Benar tuh Bang Haji. Betul di rumah saya waktu itu. Di rumah. Ha-ha. Kok bisa ceritanya gimana? Minta Bang Haji Ya, berapa duit tuh mahal banget pasti. Ya surprise lah kita nggak tahu. Toto ya ayo deh kita ya udah lalu dibikin itu. Iya, iya, iya. Itu berapa lama yang lalu? Berapa lama, Pak? Udah lama ya. Waktu itu saya mau masuk di Islam karena waktu itu saya Katolik. Oh, oke. Sekolah di Katolik. Ah, ah. Jadi terus mau kawin tapi saya udah married. Waktu itu masih campuran lalu di penghulukan. Diluruskan lah, dibenahi. Ya, Oke. Jadi itu benar itu kejadiannya benar ya? Iya, iya. betul. Oke, jadi benar penghulu juga ya? Iya. Atau special occasion? Karena banyak yang mau ngantri nih kalau ternyata Anda juga bisa penghulu, nikah Saya udah ngantri nomor tuh. 1. Bener kan? Oh, daftar. Iya. Tapi Bang Roma itu juga waktu kecil itu katanya Anda itu disayang sekali sama guru agama dan guru kesenian. Betul, karena pinter ngaji. Karena udah pinter gitu, ngaji. nah, seneng nyanyi sama guru saya Ibu Mastuti. Kalau kita udah selesai pelajaran, dipanggil, ayo nyanyi, nyanyi dia. Itu waktu SMP. SMP. Iya, waktu di SMP. Oke, yang suka combro tuh waktu kapan? Ya di SMP juga kan. Di kita, SMP juga? Iya, di SMP kita ada kantin, kita suka, sana beli yuk, coba deh lo beli deh gitu. Ya udah. Kalau waktu SMP Anda masih manggilnya Mak gitu enggak juga ya? Ya, oma aja gitu. Oma aja gitu. Oke, baik. Ini adalah teman-teman SD-nya Bang Haji Roma ya kan. Jadi kita undang ke sini untuk kita tahu. Ternyata kecilnya seperti itu. Jadi dari kecil itu Bang Roma itu udah nyanyi. Udah. Dari kecil dari SD udah nyanyi. Iya, betul. Terus makannya combro. Iya, karena kantinnya kan isinya dulu zaman gitu ya. Oh, dulu zamannya gitu. Kalau sekarang masih suka combro Bang Roma? Masih. Masih berarti nggak berubah ya, tetap suka combro. ya kan? Mungkin suaranya bisa bagus kalau makan combro kali ya. Biar kayak Bang Roma kan raja dangdut Suara kamu kenapa kayak gitu? Mungkin karena waktu kecil saya nggak makan combro. Oh iya, jadi harus makan combro Harus ya. makan Oke, combro. benar harus makan combro. Kalau suara Anda mau bagus seperti Bang Roma, makan combro. Kita dengarin ya, Bang Roma Irama. Silakan Bang Roma. Saya nanya dulu. Iya, silakan. Nah, ternyata suaranya bagus gara-gara makan combro ya. Betul banget. Kalau gitu kita mulai sekarang makan combro. Mengganti makanan sekarang aku.
terkenang, selalu terbayang setiap malam. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam. Pikiranku terbang langit berbintang, pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang ke alam hayalan. Mungkinkah ku jumpa dia yang ku puja, Humardatilah. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bu, terima kasih Bang Haji Roma, semuanya buat tim Sonetanya juga terima kasih. Mohon maaf sekali karena waktu kita sudah mepet banget, sudah over sekali. Tapi kita pasti selalu mendukung Bang Haji Roma apapun yang beliau lakukan ya. Betul ya? Dan kalau dari saya pribadi mudah-mudahan saya selalu melihat beliau berkarya karena saya tahu bahwa eksistensi itu bukan dengan bicara tapi dengan karya. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Rhoma Irama. Oke. Setelah pileg kita melakukan dengan damai dan sukses, mari kita hadapi Pilpres dengan penuh kedamaian, jaga persatuan dan kesatuan, stop perdebatan, stop pertikaian. Sekali lagi, stop. Pendapat orang bila terdapat beda pandangan, sejauh tidak ada yang dirugikan. Stop perdebatan, stop pertengkaran, stop permusuhan, stop pertikaian.
dung dang 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 dang. Dang 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 dang.